Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar? Salam sehat. Jumpa kembali bersama Persekutuan Jalan Lurus. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa pembukaan. Saya akan memimpin dalam bahasa Ibrani dan jemaat Tuhan mengikutinya bersama-sama. Besem elah rahamim. Tehilach lelohenu rabun haolamim. Harahamim melek yom hadin. Elecha Adonai ekara we'el Adonai ethanan. Neheni beorach misor. Alechet bederehu weleyarech ito. Lahalak be'etsa risa welasaga. Amin. Demikian artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya, bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari siapkan hati dan segenap hidup kita untuk menaikkan puji-pujian yang terindah bagi Tuhan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu sore hari ini? Kita semua diberkati, amin. Puji Tuhan, kita dalam keadaan sehat pada sore hari ini. Kita mau sama-sama kembali lagi dalam persekutuan jalan lurus pada sore hari ini. Siapkan hatimu, tubuhmu, jiwa rohmu menjadi penyembah-penyembah yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji kami, ajar kami. Pujilah aku Tuhan, hajarlah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Amin. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran. Dengan rasa syukur kita angkat pujian ini, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak lagi sembah. Ku nyanyi Hosana, kasih Tuhan bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi, lebih sungguh lagi, fokuskan hatimu, katakan pujilah aku Tuhan. Ajarlah aku Tuhan, ajarlah benar Tuhan. Aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Dari hati kita paling dalam, aku cinta padamu Tuhan.
Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Katakan ku nyanyi Hosana, haleluya. bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak sekali lagi lebih sungguh nyatakan oh ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. kau layak disembah, Kau layak Kau layak disembah. kau yang layak disembah Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Muliakan Tuhan, tinggikan namanya Yesus. Dia yang layak terima pujian. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, 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 kami butuh Engkau Tuhan. Urapanmu mengalir. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama kami, urapi kami. Makasih Tuhan. Kau ajar umat-umat-Mu, setiap kami jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah live streaming. Pada sore hari ini jamah setiap kami. Dengan pujian penyembahan kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan Tuhan. Kami percaya, kami memuji Tuhan dari hati kami yang paling dalam. Hosana in the highest, let our King be lifted up. Siandang kita semua bangkit berdiri yang di rumah, dimanapun engkau berada, hormati Tuhan. Siapapun kita nyatakan, let our King be lifted up.
segala pujian kami hanya persembahkan untuk Tuhan Yesus saja. Biar setiap pujian kami, tepuk tangan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Yang siap bersuka cita sama-sama memuji Tuhan, kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang di rumah bisa lihat kiri kanan, mungkin ada suami, istri, anak. Berikan senyuman yang terbaik, katakan Tuhan mengasihimu. Haleluya. Walau sana sini situ pusing, semua orang suka, tetapi engkau kan tetap tertawa. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Musik memuji Tuhan. Mari kita bergoyang buat Dia. Ekspresikan kebaikan Tuhan dan pujian pagi sore hari ini. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Amin. Berbahagialah sebab engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi engkau kan tetap tertawa. Haleluya. Sama-sama masih bergoyang buat Tuhan, katakan bersorak-sorai bagi Yesus. amin. Tuhan kita, berbahagialah Sebab engkau disayang Tuhan. sayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu. Anaknya tak dibiarkan meminta. Sama-sama. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang, Saudara, orang yang dicintainya. Yang tak pernah terlambat menolong kita. Walau apa? Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi engkau kan tetap tertawa. Biar musik memuji Tuhan, kita mau bergoyang buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sama-sama katakan sekarang ku tahu. Sekarang ku tahu Tuhan yang beri kemenangan. Haleluya. Pada orang-orang yang dicintainya. Percaya kita dicintai Tuhan. Menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi engkau kan tetap percaya. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi engkau kan tetap percaya. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Sukacita yang melimpah karena Dia akan ubah ratap kita menjadi tarian. Amin. Angkat pujian ini lebih lagi, katakan Kau telah ubahkan. Haleluya.
Sama-sama ya. Kau tak ubahkan ratapanku kini. Bukan bersuka nyanyikan lagi dengan iman kita. Kau tak ubahkan ratapanku kini. Bukan bersuka nyanyikan kidung pujian. Tiada sia-sia, amin. Dia ubah susah kita menjadi tarian. Katakan, di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan Dia beri saudara penghiburan. Kau beri dengan iman. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekah, membawa apa? Dan sukacita. Kau ubahkan ratapanku menjadi tarian. Bukan bersuka nyanyikan lagi. Oh, Kau telah ubahkan Yesus dahsyat. Bukan bersuka nyanyikan hidup pujian. Sekali lagi ya, dengan iman dalam kesesakan kita. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan Dia beri kita penghiburan. Kau beri penghiburan. Katakan, kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekah. Nyatakan ya sama-sama. Dan di rumah berikan yang terbaik. Sukacita, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka nyanyikan Kau tak ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidupku. Kau tak ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidupku. Nyanyikan, nyanyikan hidupku. Nyanyikan, nyanyikan hidup pujian. Yesus dahsyat. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Di layar kaca Bapak Ibu sudah tersedia nomor rekening. Kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu bisa mentransfernya ataupun scan QRIS lewat Dana, GoPay dan lain-lain. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat sore hari ini. Sukacita yang melimpah Tuhan memenuhi setiap umat-Mu dimanapun kami berada. Tiba saatnya kami akan memberi. Berkati setiap pemberian kami memberikan dengan hati yang tulus. Karena Tuhan terlebih dahulu memberikan nyawa-Mu untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap memberi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yes. Ajar kami Tuhan memuji-Mu setiap waktu Yesus.
pasrah sempurna. Pasrah sempurna, Nikmat penuh, nikmat penuh, suka surgawi, suka surgawi, bagiku. melimpahiku. Lagu malaikat, Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat kasih dan rahmat besertaku. Senang kita bangkit berdiri sambil kau angkat tanganmu, katakan aku bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia, Bahagia, oh, memuji Yesus selamanya. selamanya. Aku bernyanyi bahagia, Jesus, memuji Yesus haleluya. selamanya. Aku bernyanyi, oh, Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus. memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Shalom, shalom, jemaat yang saya kasihi, terlebih besar Tuhan mengasihi Anda dimanapun berada. Hari ini adalah hari yang sangat luar biasa, hari yang spesial buat kita semua, di mana hari ini saya akan membahas satu tema, yaitu tema di mana aku percaya maka aku bersaksi. Sebelum kita mendengarkan khotbah hari ini, saya undang Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan indah ini. Kami percaya Tuhan bahwa waktu ini adalah waktu yang terbaik. Engkau sendiri Tuhan menyatakan kepada kami bahwa kami saat ini masih dipercayakan hidup, berarti tugas kami belum selesai. Kiranya Tuhan, pimpin kami terus Tuhan Yesus di dalam ibadah ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa ibadah ini adalah ibadah yang menuntun kami untuk melakukan suatu perkara yang besar, yaitu untuk menyelamatkan banyak jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, kesempatan yang indah ini di mana saya membawakan tema aku percaya maka aku bersaksi. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan bahwa di mana bisa bersaksi maka harus terlebih dahulu percaya. Ya, tidak bisa namanya main bersaksi di mana tetapi belum percaya di dalam hidupnya. Maka ini kesempatan yang indah ini saya terus berada bersama Bapak Ibu Saudara 45 menit ke depan. Ya, ini luar biasa. Aku percaya maka aku bersaksi. Di sini mengatakan bahwa setiap orang yang percaya pasti dia mau bersaksi. Kenapa setiap orang percaya mau bersaksi? Karena dia sudah menerima satu keselamatan di dalam hidup dia, satu anugerah, satu kuasa, yaitu Tuhan sudah mengampuni dosanya.
maka pada saat dia menerima anugerah keselamatan ini, dia pasti akan tergerak untuk namanya bersaksi. Karena tidak mau juga saudara, keluarga, teman, sahabatnya tidak selamat. Ya, maka itu kita akan buka firman Tuhan, ya, di mana firman Tuhan ini mengajari kita bahwa Tuhan sendiri pada saat dosa pertama yang dilakukan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan masih tetap mencari, memanggil manusia ini. Kita buka di dalam Kejadian 3 ayat 8 sampai 9. Ya, Kejadian 3 ayat 8 sampai 9 mengatakan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ya, kita lihat ya Bapak Ibu Saudara bahwa pada saat kejatuhan manusia yang pertama ini, Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, dia jatuh dalam dosa. Apakah Tuhan meninggalkannya? Sekali lagi tidak. Di sini mengatakan bahwa Tuhan Allah memanggil manusia itu. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa manusia itu berbuat dosa? Tuhan tahu. Inilah kasih di mana Tuhan mau datang memanggil manusia itu. Ya, terlebih itu, ya Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap orang percaya pasti dia bersaksi. Ya, di mana juga di kitab Yeskiel 33 ayat 8, di sini jelas mengatakan bahwa kita semua ya harus terus memberitakan kabar baik. Yeskiel 33:8 berbunyi, "Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu." Ya, jadi bagian kita yang percaya, yang sudah mendapat anugerah keselamatan, firman Tuhan dalam kitab Yeskiel mengatakan bahwa ada orang jahat, perbuatan yang jahat, tidak mengenal Tuhan, dan firman Tuhan mengatakan engkau pasti mati. Dan kita tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, menerima Tuhan yang benar, ya, maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, dan Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban nyawanya daripada nyawa kita. Berarti apa, Bapak Ibu Saudara? Berarti nyawanya ini kenal dengan kita. Ya, itu berarti keluarga, sahabat, teman, saudara, ya, mengenal kita. Masih banyak Bapak Ibu Saudara, keluarga, teman, dan partner Bapak Ibu Saudara yang belum mengenal Tuhan. Dia mengenal kita. Ya, maka bagian kita adalah untuk terus menyampaikan berita keselamatan ini. Ya, karena nyawanya ini menjadi pertanggungjawaban atas nyawa kita. Tetapi bagaimana kalau kita memberitakan sudah itu dia menolak? Kita baca lagi di Yeskiel 33 ayat 9 mengatakan, "Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu." Jadi Bapak Ibu Saudara, terima tidak terima itu bukan bagian kita. Yang penting kita sudah menyampaikan berita keselamatan ini, menyampaikan kasih anugerah ini, tetapi dia menolak dan dia mati dalam kesalahannya, maka kita selamat. Jadi Bapak Ibu Saudara, terima tidak terima itu bukan bagian kita. Bagian kita hanya menyampaikan, memberitakan kabar baik ini untuk keselamatan bagi hidup dia. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam Kamus Besar Indonesia di sini mengatakan percaya, yaitu ya makna dari percaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, meyakini dan mengakui suatu hal benar dan nyata. Jadi percaya ini ya yaitu meyakini dan mengakui suatu hal yang benar dan nyata. Namanya bersaksi yaitu menyatakan atau mengakui hal tersebut dengan sesungguhnya. Ya, jadi jangan terbalik. Jadi aku percaya maka aku bersaksi. Jadi kita harus percaya dulu. Kita harus menerima dulu keselamatan itu dalam hidup kita, maka kita akan bersaksi untuk banyak orang. Ya, itulah tugas dari namanya amanat agung. Ya, Bapak Ibu Saudara, di sini saya terus menyatakan bahwa
kita sudah punya iman percaya. Ya, maka sudah punya iman percaya, maka kita bisa bersaksi. Juga ada di dalam pengakuan iman rasuli, di sini mengatakan bahwa aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, ya, dan seterusnya. Ada perkataan aku percaya. Ya, ini meyakinkan bahwa kita percaya kepada juru selamat dunia, yaitu kepada Tuhan Yesus. Ya, inilah satu kesempatan atau satu anugerah hidup di mana Bapak Ibu Saudara, dosa dari nenek moyang kita, dosa dari Adam dan Hawa, akhirnya apa? Tuhan sudah tebus. Ya, dan kita menerima anugerah keselamatan itu. Nah, bagaimana menjadi orang percaya? Ya, itu pertanyaan penting. Terus bagaimana kalau sudah kita beritakan, kita sampaikan kebenaran Injil dan dia percaya? Nah, yaitu kalau menjadi orang percaya dengan mengaku dengan mulut dan percaya dalam hatinya. Mengaku dengan mulut dan percaya dalam hatinya. Tercatat di dalam kitab Roma 10 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, menjadi orang percaya itu dengan mengaku dengan mulut dan hati percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, pada saat dia mau menyerahkan hidupnya kepada Juru Selamat dunia itu Tuhan Yesus, maka Bapak Ibu Saudara menuntun di dalam doa. Ya, dengan dia mengaku dengan mulutnya, tuntun dalam mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya. Ya, itulah menjadi pertobatan. Ya, maka satu jiwa bertobat, maka malaikat di sorga bersorak-sorai. Itu kesukaan besar bagi kita semua. Satu jiwa diselamatkan juga Bapak Ibu Saudara, maka keluarganya juga akan dimenangkan. Nah, bagaimana menjadi orang percaya? Seperti tadi juga, dengan mulut mengaku dan hati percaya. Tapi bagaimana dia bisa mengaku dengan mulutnya dan hati percaya? Yaitu Bapak Ibu Saudara, ya, dia harus bisa mendengar berita keselamatan ini. Ya, contoh kita akan buka di Roma 10 ayat 13 sampai 15. Ya, kita akan banyak belajar di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu perintah di dalam memberitakan kabar baik. Roma 10 ayat 13 sampai 15, ya. Jadi bagaimana dia bisa menyatakan dirinya ikut Tuhan Yesus? Ya, ini jawabannya. Sebab ayat 13, ya, Roma 10 ayat 13 sampai 15. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana orang itu bisa menjadi percaya? Kalau bagaimana mereka bisa berseru dalam nama Tuhan kalau tidak percaya? Ya, bagaimana mau bersaksi? Bagaimana mau berseru kalau dia tidak percaya? Bagaimana dia bisa percaya kalau dia tidak mendengar tentang dia? Ya, bagaimana dia mau mendengar tentang dia? Ya, kalau tidak ada yang memberitakannya. Poinnya nih Bapak Ibu Saudara. Ya. Terus bagaimana yang mau membawa berita ini kalau tidak ada yang diutus? Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, ini 5 poin di dalam memberitakan kabar baik, ya. Jadi harus Bapak Ibu Saudara siap diutus. Ya, sudah siap diutus Bapak Ibu Saudara memberitakan kabar baik, lalu dia mendengar berita ini, menjadi percaya, maka dia berseru di dalam nama Tuhan. Ya, jadi ini luar biasa, ya, kita diperlengkapi untuk saat ini, waktu ini Bapak Ibu Saudara, ya, dalam pandemi Covid yang begitu luar biasa, ya, juga bukannya kita lihat tambah berkurang, tetapi tambah mutasi-mutasi Covid begitu luar biasa. Tetapi satu hal yang saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, ingat akan panggilan, yaitu ingat akan amanat agung, di mana pada saat Yesus
terangkat ke sorga, sebelum dia terangkat ke sorga, dia mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Kita nggak tahu Bapak Ibu Saudara, waktu kita kapan dipanggil Tuhan. Tetapi yang penting adalah kita terus membawa jiwa-jiwa. Kita terus menjalankan amanat agung, karena ini perintah dari Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, di sini saya juga menyatakan Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus ada di dunia ini. Ya, dia melakukan 3 misi penting. Ya, kita akan belajar dari 3 misi pentingnya apa yang Yesus bawa di dalam dia ada di dunia ini. Misi pertama ya, yang Yesus bawa yaitu apa? Membuat bangsa Israel mengakuinya sebagai Al-Masih, sebagai juru selamat. Itu misi yang pertama. Kenapa bangsa Israel untuk mengakuinya sebagai Al-Masih? Karena dia lahir di tengah-tengah bangsa Israel. Ya, pada saat dia lahir di bangsa Israel berarti apa? Dia melayani. Ya, dia melakukan mukjizat, ya, dia melakukan segala di golongan umat Israel. Ya, supaya tujuannya meyakini bahwa ialah satu-satunya juru selamat yang telah lama ditunggu dan dijanjikan oleh Allah itu sendiri. Ya, yaitu seorang yang telah dipilih, diurapi dan diutus Allah untuk membawa keselamatan bagi umat manusia. Inilah untuk meyakinkan umat Israel bahwa inilah keselamatan yang ditunggu sejak dahulu. Ya, tapi banyakkan umat Israel tidak percaya. Ya, itu misi yang pertama ya, di mana Yesus datang ke dunia ini. Juga lihat misi pertama ini pengakuan Yohanes. Dia mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Pada saat Yesus berhadapan dengan Yohanes Pembaptis. Ya, di dalam Yohanes 1, kitab Yohanes 1 ayat 30-31 mengatakan, dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Ayat 31, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara, misi pertama Yesus, dia lahir di tengah-tengah bangsa Israel, yaitu membuat bangsa Israel percaya kepada dia juru selamat dunia ini. Ya, itu misi pertama Yesus datang ke dunia ini. Banyak yang mengatakan ya Yesus hanya untuk umat Israel katanya, bukan untuk umat yang lain, bukan untuk golongan lain. Ya, itu klaim yang salah Bapak Ibu Saudara. Yesus memang pertama-tama dia lahir untuk bangsa Israel dulu, tetapi tugas pelayanan dia ini belum selesai. Ya, masih ada 2 misinya lagi. Ya, ini baru misi yang pertama. Misi yang kedua, Yesus ada di dunia ini yaitu menyelamatkan umat manusia. Seperti apa misi kedua menyelamatkan umat manusia? Misi kedua Yesus ini Bapak Ibu Saudara merupakan hal yang sangat penting bagi seluruh umat manusia di dunia ini, yaitu apa? Untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Jadi nyawa Yesus sebagai tebusan bagi seluruh dosa-dosa manusia. Tercatat dalam Matius 20 ayat 28, ya, Matius pasal 20 ayat 28 mengatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, jadi misi kedua Yesus adalah menyelamatkan umat manusia dengan ya menyerahkan nyawanya, darahnya yang tercurah, yaitu untuk penebusan seluruh dosa manusia. Dan itu Yesus lakukan. Dan dia mengatakan, ya, sudah selesai. Ini penting banget. Jadi apa? Firman yang sudah dititipkan oleh bangsa Israel dalam ya misi yang pertama, yaitu bangsa Israel, maka pada saat Yesus dia mati di atas kayu salib, ya, dan dia katakan sudah selesai, maka apa? Ya, tugas bangsa Israel yang dititipkan firman itu sudah selesai bersama Yesus. Firman itulah yang telah menjadi daging. Ya. Nah, inilah berkat anugerah Allah ya bagi seluruh umat manusia. Jadi anugerah penyelamatan yang telah dilakukan oleh Yesus melalui kematiannya di kayu salib, ya, di atas kayu salib semua ya Yesus sudah membayar lunas upah dosa ini.
ya, yang seharusnya ditanggung oleh manusia, tetapi Yesus menanggung semuanya dan sudah lunas, ya. Terus juga janji Tuhan kepada Abraham, ya, misi kedua ini memberkati atau menyelamatkan umat manusia. Janji kepada Abraham, Ishak, Yakub, ya, firman yang terus dipercayakan oleh keturunan dari Bani Israel terpenuhi seluruhnya dalam inkarnasi Yesus di atas kayu salib. Ya, dengan berkatakan tadi bahwa sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30 mengatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, misi kedua Yesus, ya, itu menyelamatkan seluruh umat manusia. Jadi pada saat dia menyerahkan nyawanya, ya, dan dia menebus dosa manusia, maka katakan itu bukan untuk satu golongan saja, tetapi untuk seluruh umat manusia, universal. Ya, jadi apapun agama, suku, ras, ya, golongan, warna kulit, sudah mendapat keselamatan yang pasti bersama Yesus. Ya, karena darah Yesus sudah tercurah untuk seluruh umat manusia bagi yang percaya. Ya, jadi saya percaya, ya, Bapak Ibu Saudara di sini sudah menerima keselamatan itu dan percaya di dalam hati, ya, dan Bapak Ibu Saudara bisa berseru, ya, bisa bersaksi bahwa Yesus menyelamatkan seluruh umat manusia, ya, dengan mengorbankan nyawanya untuk seluruh umat manusia. Ya, Bapak Ibu Saudara, misi yang ketiga, ya, saya katakan misi ketiga di sini. Nah, inilah misi yang terakhir di mana Yesus ada di dunia ini. Misi yang ketiga, Yesus adalah beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Sebelum Yesus naik ke sorga, ya, dia memerintahkan murid-muridnya membawa berita Injil ke seluruh dunia. Ini yang misi ketiga. Misi pertama untuk golongan umat Israel supaya percaya sebagai dia adalah juru selamat. Misi yang kedua untuk seluruh umat manusia karena dia sudah mengorbankan nyawanya, ya. Dan misi yang ketiga adalah untuk memberitakan, ya, Injil untuk ke seluruh dunia. Di sini keselamatan yang dibawa Yesus berlaku bagi semua orang, baik orang Israel maupun non-Israel. Ya, pada akhir pelayanannya di dunia ini, sebelum terangkat ke surga, Yesus memberikan satu perintah yang jelas. Dia memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Ya, di dalam Matius 28 ayat 19 ini jelas, Bapak Ibu Saudara, ya, yang kita bahas ini topiknya adalah amanat agung. Ya, karena itu Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, terus di dalam kitab Markus pasal 16 ayat 15 juga mengatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, dengan demikian sabda Tuhan Yesus, ya, yang diwartakan bangsa pilihan bersifat universal. Jadi bukan juga firman itu untuk satu golongan. Jadi keselamatan hanya untuk satu golongan ini saja. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Jadi firman yang sudah diterima, keselamatan yang sudah diterima untuk Bapak Ibu Saudara beritakan ke seluruh umat manusia. Itulah tugas kita. Ya, jadi misi Yesus yang ketiga, misi ini itu adalah untuk keselamatan umat manusia. Maka kita, Bapak Ibu Saudara, yang Yesus mengatakan tugasku sudah selesai, berarti sekarang tugas siapa? Inilah tugas kita, Bapak Ibu Saudara, untuk menyampaikan, memberitakan Injil. Karena itu sudah perintah. Ya, tercatat dalam kitab Matius, ya, dalam kitab Markus, ya, di situ juga mengatakan, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Ya, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kalau kita mau bersaksi kalau kita tidak percaya? Ya, makanya Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih kesempatan sampai hidup sampai saat ini, berarti apa? Tugas belum selesai yang saya katakan. Dan Bapak Ibu Saudara sudah menerima kasih anugerah. Jadi Bapak Ibu Saudara mempunyai tugas untuk memberitakan keselamatan ini untuk keluarga, teman, saudara, dan yang mengenal Bapak Ibu Saudara karena mereka butuh keselamatan ini. Ya, jadi itulah yang saya bisa untuk mengatakan,
Yesus, ya misi Yesus di dunia ini untuk memberitakan kabar baik. Dan saya sedikit Bapak Ibu Saudara, ya menyatakan tentang cara memberitakan Injil, ya di mana Yesus sudah mencontohkan kita, ya Tuhan Yesus ini sudah mencontohkan kita untuk cara memberitakan Injil. Jadi Yesus Bapak Ibu Saudara memberitakan Injilnya didorong oleh kasih. Ya di dalam Matius 9 ayat 35 sampai 36 mengatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil, kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi Bapak Ibu Saudara, penginjilan itu, memberitakan Injil itu didorong oleh belas kasihan. Ya, seperti Yesus melihat mereka ya yang lelah, terlantar, ya seperti domba yang tidak bergembala, maka Yesus belas kasihan. Juga begitu Bapak Ibu Saudara, melihat keluarga, teman, saudara, ya dan yang lain, kita harus punya belas kasihan. Kalau kita tidak punya belas kasihan, maka kita membiarkan mereka binasa. Tugas kita untuk memberitakan ini. Maka didorong oleh kasih. Jadi di sini saya membagikan sedikit Bapak besar cara untuk contoh memberitakan Injil, yaitu didorong dengan kasih. Maka penginjilan atau memberitakan Injil didorong dengan kasih, yaitu saya bagi K-A-S-I-H, kasih. Ya, di mana K-nya ini adalah Bapak Ibu saudara kenalan. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu saudara kenalan, K-nya adalah komunikasi, tanya, say hello, gimana kabarnya? Kok sudah lama nggak kelihatan? Ya tanya say hello, ya komunikasi. A-nya adalah alihkan ke hal rohani. Sudah komunikasi, sudah kenalan, alihkan ke hal-hal rohani. Ya masalah surga neraka, amal ibadah, ya kan? Itu ke hal-hal rohani. Terus yang ketiga S, sesudah mereka alihkan kalau rohani, sadarkan tentang dosa. Karena semua yang terjadi ini akibat dari dosa. Ya, sadarkan tentang dosa. Sesudah mereka sadarkan tentang dosa, I-nya adalah Injil diberitakan. Ya, I-nya Injil diberitakan. Sesudah Injil diberitakan, hasil didapatkan. Terima nggak terima bukan bagian kita, Bapak Ibu saudara. Ya, yang terpenting Injil itu sudah beritakan. Ya, inilah penginjilan dengan kasih. K, kenalan atau komunikasi. A-nya alihkan ke hal rohani. S, sadarkan tentang dosa. I, Injil diberitakan. H, hasil didapatkan. Ya, contoh Yesus menginjil ya pada perempuan Samaria. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah, yaitu di Yohanes 4. Ya, Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 30. Di situ Bapak bisa baca. Disinilah yang saya mau lihat bahwa Yesus pun ya kan memberitakan Injil dengan kasih, K-A-S-I-H. Ya. Pertama, Yesus kenalan. Ya, Bapak bisa baca nanti di kitab Yohanes 4 ayat 1 sampai 30. Ya, di sini Yesus kenalan. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Jadi pukul 12 siang, Yesus duduk di pinggir sumur. Ya, sumur Yakub. Ya, Yesus berkata, berilah aku minum. Jadi perempuan Samaria, ya di situ ada perempuan Samaria mengatakan, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ya, masakan engkau kan Kristen, masa bergaul, masa ini, ya kan? Jadi Bapak saudara, ya di sini Yesus ya kenalan, ya dia duduk di pinggir sumur dan ada orang perempuan Samaria. Yesus mengatakan, berilah aku minum. Perempuan Samaria berkata, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku? Jadi Bapak saudara, inilah terjadi namanya ya kenalan. Ya sudah itu, maka yang kedua ya Yesus alihkan. Lihat, Yesus alihkan. Ya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup.
Perempuan Samaria itu berkata, "Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur. Ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Ya, disinilah Yesus ya alihkan. Ya, terus masih dalam alihkan ya di cerita selanjutnya, Yesus berkata, "Barang siapa minum air ini, ia tidak akan haus lagi." Ya, jadi barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum ya air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Perempuan Samaria berkata, "Tuhan, berikanlah air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Ya, di sini ya Yesus alihkan ke hal-hal rohani. Sudah alihkan, Yesus sadarkan. Ya, dia dalam KAS, sadarkan. "Pergilah," kata Yesus ya, "panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Ya, di sini perempuan Samaria berkata, "Aku tidak punya suami." Ya, Yesus berkata, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Perempuan Samaria berkata, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Ya, sadarkan. Sesudah itu Injil diberitakan. Ya, kata Yesus, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Oke, Injil diberitakan. Ya, tetap masih Injil diberitakan. Perempuan Samaria itu berkata, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu pada kami." Kata Yesus, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Ya, jadi Yesus sudah balik lagi namanya K, ya kan, kenalan, A, alihkan, S, sadarkan tentang dosa, ya, I, Injil diberitakan. Sekarang H, ya, hasil didapatkan. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ. Perempuan Samaria berkata, "Mari lihat, di sana ada seorang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, perempuan Samaria itu percaya kepada Yesus. Sudah dia percaya kepada Yesus, dia pergi keluar, ya, dia pergi akhirnya apa? Berbicara kepada orang banyak, maka kepada orang banyak tuh semua datang kepada Yesus. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ya, penginjilan Bapak Ibu Saudara ataupun amanat agung itu bukan satu namanya paksaan, tetapi di mana kita sudah mendapat kasih anugerah keselamatan, maka kita pun harus bisa bersaksi. Banyak Bapak Ibu Saudara, manusia ataupun kita ada di Indonesia, banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal keselamatan ini, belum mengenal pribadi Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara, bila Bapak Ibu Saudara benar-benar orang percaya, pasti Bapak Ibu Saudara akan bersaksi. Karena tidak mungkin Bapak Ibu Saudara mendapatkan keselamatan itu sendiri. Kalau misalkan Bapak Ibu Saudara mendapatkan keselamatan itu sendiri, berarti sikap egois. Ya, seharusnya Bapak Ibu Saudara sudah memberitakan, ya, membagikan keselamatan ini. Maka pada saat ini Bapak Ibu Saudara, ya, di mana ya jiwa-jiwa binasa karena ada COVID ini, maka bagi kita saat ini, bila kita masih dipercayakan hidup sehat, bagian kita tetap terus menyampaikan berita Injil. Ya, di sini saya akan tutup di dalam Yohanes, ya, Yohanes 15 ayat 16. Di sini mengatakan, Bapak Ibu Saudara, ya, kita buka di dalam
Kitab Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya di sini bukan kita yang milih Tuhan. Ya, firman Tuhan mengatakan tapi Tuhanlah yang milih kita. Ya. Jadi ini ya suatu yang luar biasa, ya hanya di dalam iman kekristenan bahwa Tuhan itu mencari kita, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang di luar kekristenan itu mencari Tuhan. Akhirnya dengan gayanya, dengan cara-caranya sendiri. Ya manusia itu gak bisa menggapai Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan sendirilah ya yang harus menyatakan dia kepada umat manusia. Ya makanya di dalam kitab Yohanes 15:16 mengatakan, bukan kamu yang memilih aku. Bukan kita, Bapak Ibu Saudara, yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang sudah milih kita. Amin. Ya, tetapi akulah ya yang memilih kamu. Jadi Tuhan milih kita. Ini ada kasih anugerah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa? Sudah Tuhan pilih kita, terus apa yang perkataan selanjutnya? Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Ya, supaya kita pergi dan menghasilkan buah, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukannya Tuhan udah pilih kita, akhirnya kita menjadi sudah ditebus dosa kita, tetapi kita diam aja enggak. Ya, firman Tuhan pergi. Ya, dia katakan pergi dan menghasilkan buah, yaitu buah-buah pertobatan. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, itu merupakan berkat yang sudah kita lakukan, maka berkat itu sendiri yang akan datang kepada kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, dikasih Tuhan, inilah kesempatan di mana waktu yang Tuhan kasih yang terbaik bagi kita semua untuk menyatakan bahwa kebenaran ini, untuk menyatakan kasih Tuhan ini kepada kita semua, ya masih ada waktu untuk menyampaikannya. Ya, jadi pesan saya yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, ya bila Bapak Ibu Saudara menjadi orang percaya, maka Bapak Ibu Saudara sudah harus bersaksi. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang kami sembah, terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Engkau nyatakan bahwa kami menjadi orang percaya, kami yang sudah ditebus dan layak masuk surga. Kiranya Tuhan, jangan kami yang egois Tuhan, untuk keselamatan pribadi kami. Tuhan, masih banyak saudara, teman, keluarga, sahabat kami Tuhan, yang belum mengenal Engkau. Tuhan, bila Kau kasih kesempatan waktu untuk menyampaikan Injil-Mu Tuhan, biar kami mau melangkah Tuhan. Karena nyawanya menjadi pertanggungjawaban atas nyawa kami Tuhan. Tuhan Yesus, inilah kesempatan indah Tuhan, untuk kami terus Tuhan menyatakan kasih-Mu Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan, kapan Engkau panggil kami Tuhan. Tetapi suatu saat Engkau akan mengatakan, mana buah-Mu? Tuhan Yesus, bila saat ini kami belum berbuah Tuhan, tapi inilah kesempatan yang indah Tuhan kami untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, untuk COVID-19 ini Tuhan, pandemik ini Tuhan, kiranya Tuhan cepat berlalu Tuhan, supaya kami terus Tuhan Yesus untuk melangkah, untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan Yesus lebih luas lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita dengar pada sore hari ini, yang disampaikan oleh hambanya, Evangelis Yadi Cia. Atas pelayanannya kami mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan bagi departemen-departemen yang ada di gereja kita, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan beberapa buah pengumuman. Shalom. Pengumuman yang menjadi perhatian bagi kita pada minggu ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, program Diakonia berbagi 100.000. Kami mengumpulkan donasi untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Terima kasih untuk semua donasi yang Bapak Ibu Saudara telah berikan dan telah kami salurkan.
Bagi Bapak Ibu Saudara yang terbeban untuk memberikan donasi, kami siap menerima, mengumpulkan. Bapak Ibu boleh memberikan melalui nomor rekening yang tertera pada layar kaca Bapak Ibu, atau juga melalui scan QRIS yang tersedia pada layar kaca. Yang kedua, layanan doa dan kanseling. Jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa dan kanseling untuk pergumulan yang dihadapi, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera pada layar kaca Bapak Ibu Saudara. Tim doa dan kanseling diaspora dengan senang hati akan menghubungi Bapak Ibu Saudara untuk mendapatkan pelayanan doa dan kanseling. Yang ketiga, saksikan Talkshow Diaspora TV yang kita adakan setiap hari Sabtu di YouTube channel Diaspora TV pada hari Sabtu jam 1 siang. Yang keempat, informasi ibadah GKRI Diaspora. Ibadah sekolah minggu jam 8 pagi live via Zoom. Ibadah raya pukul 10 pagi live streaming. Ibadah youth jam 14 atau jam 2 sore ya juga streaming, dan ibadah persekutuan jalan lurus jam 4 sore juga streaming. Bapak Ibu Saudara yang merasa terberkati atas pelayanan diaspora boleh men-share link diaspora kepada rekan, sahabat, teman, saudara, sehingga berkat yang Bapak Ibu terima boleh juga diterima oleh saudara-saudara atau rekan teman Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, bersyukur untuk perhatian dari Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan beberapa pengumuman bagi kegiatan gereja kita sepanjang minggu ini. Tiba saatnya kita memberikan persembahan bagi operasional dari departemen-departemen yang melayani di gereja kita. Dan Bapak Ibu Saudara bisa memberikan dengan dua cara. Yang pertama melalui transfer ke nomor rekening BCA yang ada di layar kaca saudara. Atau yang kedua men-scan QRIS yang ada di layar kaca dan mengirimkan nominalnya. Atas persembahannya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa sebelum kita memberi persembahan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Saat ini kami membawa persembahan kami kepada Tuhan. Mari Bapa berkati persembahan kami sehingga apa yang kami berikan bagi pekerjaan Tuhan sungguh mempermuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sementara kita memberikan persembahan, kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan kata Allah satu suara. Keselamatan dari Allah yang hidup dan bertata. Dia berkuasa
Haleluya, puji Tuhan, kita tiba pada akhir ibadah kita bersama Persekutuan Jalan Lurus. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara, baik di Indonesia maupun di mancanegara yang mendengarkan siaran ini. Dan siaran ini akan ditayangkan setiap hari Minggu jam 4 sore. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin berjumpa kembali, hari Minggu depan kita akan bertemu di dalam Persekutuan Jalan Lurus jam 4 sore. Mari kita bangkit berdiri, jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan tutup di dalam doa dan menerima berkat Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Kami bersyukur juga kami boleh membawa puji-pujian kami kepadamu, bahkan memberi persembahan dan bahkan hidup kami menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Bapa berkati setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Tuhan memberkati dimanapun kami berada, baik yang ada di Indonesia maupun di mancanegara. Tuhan membuka jalan buat setiap masalah, persoalan dan pergumulan yang saat ini sedang kami hadapi. Mungkin ada di antara saudara-saudara kami yang bergumul untuk rumah tangganya, untuk pekerjaannya, untuk usaha dan bisnisnya. Bahkan mungkin ada yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kuasa kesembuhan terjadi atas saudara-saudara kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk kota kami Jakarta. Tuhan pulihkan kota kami dari COVID. Saudara-saudara kami yang saat ini sedang dirawat, kuasa kesembuhan melawat mereka dan memulihkan mereka. Kami berdoa memberkati para dokter, juru rawat, obat-obatan yang digunakan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga semua membawa kesembuhan. Memberkati juga kota-kota yang lain yang angka penderita COVID mulai menanjak. Tuhan mengendalikan bangsa dan negara kami Indonesia karena Tuhan adalah tabib di atas segala tabib. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon semuanya. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Silakan bersatu teduh sejenak. Dan jangan lupa minggu depan kita berjumpa kembali bersama Persekutuan Jalan Lurus. Tuhan memberkati. Haleluya. Ibadah PJL kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu. Dan jangan lupa hadiri terus setiap ibadah sepanjang minggu dan minggu depan. Ibadah PJL jam 4 sore juga saudara tetap harus hadir. Puji Tuhan, haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul. Yes, Yesus dahsyat, amin. Tiba saatnya kami berkumpul bersama. kami dari Nafsuku, ada yang dari Medan Batak, Manado, semua kita berdiri di hadapan Tuhan. Dengan satu apa? Menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan.
keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami berikan pada anak domba pujian, kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk